Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, kita mungkin masih dalam berpakaian menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih memakai mukena, masih bertasbih, berzikir, masih melihat bacaan al-ma'surat untuk sambil mendengarkan kajian online Asabik. Mudah-mudahan dalam keadaan ini pula Allah mentakdirkan mencabut sisa waktu kita, sisa usia kita. Mudah-mudahan dalam keadaan berzikir, beramal soleh, menunggu menuntut ilmu, Allah mengambil nyawa kita. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dicintai Allah, insya Allah hari Jumat ini kita sebelum masuk pada bulan Ramadan, rumah yatim Asabik akan berbagi lagi dengan yatim karena mempersiapkan bekal mereka. Kita sudah rapat seminggu sebelum kita masuk pada bulan Ramadan, maka kita memberikan bekal kepada mereka seperti yang kemarin, beras, minyak, telur dan gula pasir ya. Mudah-mudahan yang ada rezekinya mempersiapkan yatim untuk masuk pada bulan Ramadan ini, bisa sama-sama kita bersedekah kepada yatim ini. Teman-teman, ada beberapa hal tentang kita keuntungan bersedekah. Sedekah itu, yang untung itu bukan yang diberi, kalau kita menilainya pahala akhirat, tapi sedekah itu yang untungannya itu adalah kita. Justru kita harus berterima kasih ada yang mau menerima pemberian kita ya, karena nanti di alam mahsyar itu kita tuh sangat sekali berterima kasih kepada orang yang mau menerima pemberian kita. Sedekah itu mensucikan harta kita. Sedekah itu menghapus dosa-dosa kita. Sedekah itu menjauhkan dari segala macam bala dan bencana kita. Sedekah itu dia akan menjadikan naungan sedekah nanti di padang mahsyar. Sedekah itu adalah memberatkan timbangan amal kebaikan kita nanti di akhirat. Sedekah itu adalah dinding dari api neraka. Kita tidak akan masuk neraka selama kita masih bersedekah, dan sedekah itulah dinding kita tidak akan menembus dari api neraka. Dan sedekah itu adalah menolak derajat di surga, menaikkan menolak ya. Dan sedekah itu kata Rasulullah menaikkan derajat kita di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman, di dalam surat hadis, di dalam Riyadus Shalihin halaman 60, nomor 65 dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya ada 3 orang yang didatangi malaikat ya, tapi menurut mereka itu bukan malaikat, maka kita akan terangkan nanti. Ada 3 orang yang didatangi malaikat. Satu adalah orang yang sopak, yang kedua adalah orang yang botak, yang ketiga adalah orang yang buta. Orang yang sopak, orang yang terkena cacat menular, dia didatangi malaikat dan malaikat mengatakan kepadanya, kamu minta apa?
Maka kata manusia itu, saya ingin disembuhkan dari penyakit sopak sehingga orang-orang membenciku karena penyakit ini. Maka disembuhkanlah penyakit sopak itu. Lalu malaikat itu mengatakan kepada orang itu, apa yang harta yang engkau inginkan? Saya meminta unta. Maka diberikanlah unta yang sedang hamil 9 bulan. Lalu malaikat itu mengatakan, semoga Allah memberkahi harta ini. Maka terjadilah unta itu memenuhi lembah yang ada di perkampungannya. Yang kedua, malaikat itu bertemu dengan manusia yang botak karena penyakit. Maka malaikat mengatakan, kamu menginginkan apa? Saya ingin rambutku bisa tumbuh dan hilang penyakitku. Maka ditumbuhkanlah rambutnya, lalu dihilangkanlah penyakitnya. Lalu, apa yang kau minta dari harta? Maka kata yang botak itu, saya meminta sapi. Maka malaikat memberikan sapi yang lagi hamil. Maka kata malaikat, semoga sapi ini memberikan keberkahan buatmu. Allah memberkahi keberkahan buatmu. Maka sapi itu memenuhi lembah perkampungannya. Yang ketiga, malaikat bertemu dengan orang yang buta. Orang yang buta, lalu malaikat mengatakan, kamu meminta apa? Saya ingin disembuhkan supaya saya mampu melihat banyak manusia. Dan lalu malaikat menyembuhkan butanya orang itu, dan malaikat mengatakan, kamu meminta apa? Saya meminta kambing. Maka malaikat itu memberikan kambing yang lagi hamil. Lalu malaikat mengatakan, semoga kambing ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kambing itu berlimpah, beranak pinak sehingga memenuhi lembah itu. Lalu Allah menguji lagi, mendatangkan lagi seseorang malaikat, padahal sama ya, berwujud manusia. Lalu datang lagi dan berkata kepada yang pertama yang sopak itu, yang sudah menjadi orang kaya raya. Lalu dia meminta kepadanya, saya adalah orang yang dalam keadaan musafir, dalam perjalanan, saya butuh makanan dan saya sedang lapar. Tidak ada yang bisa memberiku kecuali Allah, dan semoga kamu bisa memberiku. Maka kata orang yang sopak, yang dulunya sopak, mengatakan, sebetulnya saya masih banyak keperluanku. Keperluanku masih banyak sekali, kata orang itu. Maka si orang itu mengatakan, bukankah kamu ini dulunya sopak dan tidak punya harta, miskin, dan Allah yang memberikannya? Maka dia menyangkalnya, ini adalah warisan dari nenek moyangku. Yang kedua, mendatangi yang si botak, lalu sama seperti itu mengatakan, meminta. Akhirnya yang botak itu mengatakan, masih banyak, sama mengatakannya seperti itu, keperluanku masih banyak sekali ya. Lalu malaikat mengatakan, bukankah ini dari Allah? Sama mengatakan, ini adalah hasil kerja kerasku dan warisan dari nenek moyangku. Lalu yang ketiga, bertemu dengan si buta, lalu mengatakan, meminta bahwa saya adalah musafir dan sedang kelaparan, meminta kepadamu harta yang sedikit gitu dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang buta itu mengatakan seperti ini, kami dulu miskin dan buta, maka ambillah hartaku sesuai kesenanganmu. Ya, ambillah hartaku sesuai kesenanganmu. Dan yang engkau tidak senangi, biarkan, tinggalkanlah. Maka malaikat itu mengatakan kepada si yang buta itu, sesungguhnya Allah sedang mengujimu dan kamu adalah lulus dalam ujian itu. Maka kamu silahkan jayakanlah hartamu dan sedekahkanlah hartamu kepada orang-orang miskin. Lalu orang itu pergi. Teman-teman, ini adalah kisah seperti saya. Mungkin ada di sebagian kita, mudah-mudahan tidak ada. Seperti saya
yang dulu miskin, yang tidak apa-apa, sekarang menjadi apa-apa, sekarang menjadi yang tidak punya apa-apa, sekarang menjadi punya apa-apa, sekarang jadi semuanya merasa ini adalah hasil kerja kerasku. Ketika ada orang yang meminta bantuan, ketika ada orang yang mengajak kita bersedekah, maka mengatakan saya masih banyak keperluan, belum membayar ini, belum membayar anak kuliah, belum membayar cicilan mobil, belum membayar cicilan rumah, semua masih banyak keperluan. Ada orang seperti orang yang sopak, ada orang yang seperti orang yang botak, dan ada juga orang yang seperti orang yang buta. Mudah-mudahan teman-teman kita termasuk orang yang buta. Orang yang buta itu adalah justru dia merasakan bahwa dia dulu nothing, bukan siapa-siapa, sekarang menjadi something, menjadi siapa-siapa, ya, menjadi punya apa-apa. Nah, ketika dia merasa punya apa-apa, merasakan zaman dulu, maka ketika ada yang meminta bantuan, dia menyerahkan dan memberikan harta yang terbaiknya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang seperti itu, yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya. Kadang kita itu diuji dengan ujian-ujian kecil untuk menaikkan derajat kita, menaikkan harta kita, menaikkan kedudukan kita di mata manusia, menaikkan kedudukan kita di mata Allah, menaikkan kedudukan pangkat derajat kita. Itu kadang kita selalu diuji dengan hal-hal yang kecil. Dulu saya pernah mengatakan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam itu selama di dalam Bani Israel itu tidak mengirim hujan, tidak datang hujan itu kepadanya. Lalu masyarakat Bani Israel meminta, Musa, kamu itu kan sudah bisa berbicara dengan Tuhan, maka berikanlah hujan kepada kita, berbicaralah dengan Tuhanmu agar Tuhanmu bisa memberikan hujan kepada kita. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah, dan kata Allah, persiapkanlah dirimu untuk kedatanganku dengan air hujan itu. Maka semua masyarakat itu mempersiapkan segalanya, untuk menerima Tuhan, untuk menerima air hujan ya yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang membersihkan rumah, membetulkan rumah, membereskan solokan, membereskan jalan agar ketika hujan datang itu tidak terjadi banjir. Maka pada saat semua masyarakat sibuk akan kedatangan Tuhannya dengan air hujan, maka datanglah nenek-nenek itu. Nenek-nenek itu lalu meminta kepada Musa, Musa, mintalah aku makan, aku kelaparan. Maka Musa mengatakan, Nek, kita sedang sibuk. Kalau nenek mau makan, maka astagfirullahaladzim, maka tolong selesaikan pekerjaan ini dulu. Maka diselesaikan, tapi Musa lupa dengan memberikan upah kepada nenek-nenek itu karena sibuk akan menyambut Tuhannya yang datang dengan air hujan. Lalu meminta kepada masyarakat Bani Israel, semuanya sibuk, dan hujan pun Allah pun tidak jadi datang dengan air hujannya. Lalu masyarakat itu kecewa, lalu mengatakan lagi kepada Musa, Musa, Tuhan kamu bohong. Katanya Tuhanmu akan memberikan air hujan, datang kepada kita dengan memberikan air hujan. Maka Musa mengadu kepada Allah, ya Tuhan kami, ya Allah, kami malu dengan umatku, disangkanya engkau bohong kepada kami, kenapa engkau tidak datang kepada kami dengan menurunkan air hujan? Maka kata Allah itu mengatakan, aku datang beserta nenek-nenek tadi. Aku datang beserta nenek-nenek tadi. Jadi ketika kita ingin mendapatkan pangkat, diberikan rahmat, diberikan air hujan seperti Nabi Musa, maka Allah menurunkan ujian kecil yang diberikan kepadanya adalah orang yang meminta bantuan kepada diri kita, teman yang meminta bantuan, keponakannya meminta bantuan, orang lain yang ingin kita bantu. Kadang Allah menguji kita dengan hal-hal yang seperti itu untuk menaikkan derajat kita. Ketika kita tidak mampu menolongnya dan mampu mengatakan kepada diri kita bahwa kita masih banyak keperluan, maka tidak jadi datang orang yang Allah itu yang akan mengirimkan air hujan. Tidak jadi datang, pangkat kita tidak jadi dinaikkan.
derajat kita tidak jadi ditinggikan, ya. Anak-anak kita tidak jadi disoleh-solehahkan. Ketika apa? Ketika kita menolak ujian-ujian kecil yang datang kepada diri kita. Sebetulnya yang membereskan orang yang sopak, orang yang buta, orang yang botak itu adalah bukan malaikat. Mungkin itu adalah dokter, mungkin itu adalah ustad, mungkin itu adalah orang yang pintar, yang mampu menyembuhkan, tabib. Tapi hakikatnya itu adalah Allah, malaikat. Ya, teman-teman, mudah-mudahan kita bisa tersentuh, mampu untuk bersedekah di hari Jumat ini. Kita teman-teman sudah mempersiapkan insya Allah untuk memberikan santunan yatim sebelum bulan Ramadan, ya. Mudah-mudahan ada sebagian rezeki lagi yang akan kita berikan untuk yatim. Kita akan membahas tentang 6 ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, 6 ciri manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alahumur rahmanu wudda. Di dalam Quran surat Maryam ayat 96. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, maka akan diberikan rasa kasih sayang. Maka Allah akan tanamkan ke dalam kasih sayang di dalam dadanya. Ya, ini yang syaratnya kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh. Saya merasa temperamen, pemarah, suudon kepada orang lain gitu ya, maka kita tingkatkan amal soleh kita, ya. Kita tingkatkan keimanan kita tingkatkan amal soleh kita. Semoga dengan ditingkatkan amal soleh kita dan iman kita, maka Allah memberikan rasa kasih sayang kepada dada kita, sehingga kita tidak menjadi mudah pemarah kepada suami kita, sehingga kita tidak menjadi mudah pemarah kepada anak-anak kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita. Karena apa? Karena Allah yang menanamkan rasa kasih sayang. Ar-Rahmanu Wudda, Allah yang menanamkan kasih sayang kepada dada kita, ya. Jadi yang pertama, 6 ciri manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah: 1, dia akan mendapatkan perlindungan di dunia ini. Ya teman-teman, kita akan mendapatkan perlindungan di dunia ini. Semua apapun yang terjadi di dalam diri kita itu adalah dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala, bukan kita yang berjasa, bukan kita yang merasa, ya, karena semua adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang dicintai Allah itu akan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah itu adalah pemeliharaan iman yang baik dari Allah. Contoh, akan dipelihara, maksudnya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu akan dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya gimana, Bu Nina? Orang yang akan dipelihara imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berdosa, maka Allah izinkan kita untuk berbuat taubat, ya. Kita itu bertaubat itu bukan karena kita bisa, alhamdulillah kita bisa bertaubat, bisa berhijrah, tidak. Justru karena Allah tanamkan, agar Allah memelihara diri kita, agar kita itu senantiasa iman kita itu terpelihara. Jadi kita tidak punya jasa apa-apa, teman-teman, terhadap semua kehidupan yang ada di dunia ini. Bahkan saat kita bertobat pun itu adalah izin Allah. Maka kata Ibnu Tayyillah itu mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa bersyukur, karena untuk mengucapkan syukur saja itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bisa bertaubat, Allah hadirkan status teman orang lain. Ketika kita bertaubat mau berhijrah, Allah izinkan masuk kepada kajian online Asabik. Ketika kita bisa bertaubat, Allah izinkan kita berjumpa dengan teman-teman yang soleh. Ini adalah tanda Allah itu mencintai orang itu. Maka Allah memelihara dengan selalu mengikuti kajian, dengan lingkungan, dengan teman-teman yang orang-orang yang soleh. Dan dia
selalu banyak bertaubat gitu ya. Itu adalah ciri khas bahwa orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman, dalam hidup ini jangan sekali-kali kita itu merasa diri kita ini bisa melakukan merasa gitu diri ini ya. Jadi tidak ada napas selain kehendak Allah. Jadi semua apapun yang datang di dalam diri kita itu jangan kita merasa al-manu ya. Bahaya yang terbesar di dalam sifat manusia itu adalah al-manu. Al-manu itu adalah merasa berjasa, al-manu gitu ya. Al-manunna, jadi merasa berjasa. Al-manunna itu orang yang merasa berjasa atas keimanannya, atas taubatnya, atas orang lain baik sama kita, itu adalah dari sama kita gitu. Itu adalah penyakit dosa besar teman-teman, penyakit hati, dan itu termasuk penyakit dosa besar sekali. Di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke 17, yamunnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alayya islamakum balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum shadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Merasa berjasa kita itu dengan keislamannya, merasa kita pernah bersedekah, merasa kita pernah menyadarkan teman kita, merasa kita telah membentuk satu kajian gitu ya di kampung kita. Dia merasa berjasa dengan keislamannya. Maka katakanlah, janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Sebenarnya Allah yang melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan jika kamu orang yang benar. Justru ketika kita melakukan hal yang seperti ini, justru itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, justru itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa ketika kita mampu diberikan berjuang di dalam Islam ini, kita mampu berzikir, kita mampu bersedekah, kita mampu melakukan sholat tahajud. Jangan ada sifat-sifat kita merasa, karena justru ini bisa bisa menjadi satu dosa yang sangat besar. Ini maksiat hati yang merasa itu. Teman-teman, jangan merasa itu, jangan merasa berjasa, jangan merasa berjasa termasuk pada 3 golongan dosa besar, termasuk kepada musbil. Ada 3 golongan orang yang Allah itu tidak mau berbicara ya. 3 golongan yang Allah itu tidak mau berbicara kepada orang itu nanti di hari kiamat. Yang pertama adalah al-musbil, isbal. Jadi orang laki-laki yang memakai pakaian sarung, gamis, celana yang menutupi semua mata kakinya. Yang kedua adalah al-manunna. Jadi al-manunna yang merasa berjasa. Ya, dan yang ketiga adalah orang yang jualan bersumpah. Yang ketiga, ada orang yang telat masuk surga. Orang yang telat masuk ke surga, yaitu adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Orang yang kedua adalah orang yang mabuk-mabukan, dan ketiga adalah orang yang suka merasa berjasa. Ya, itu kita orang yang merasa berjasa, telah membawa teman kita menjadi baik, Masya Allah, ini kru asabik ya. Kita ingatkan ibu, teman-teman semuanya, jangan ada rasa di dalam hati kita merasa berjasa yang akan seluruhnya menghapus segala amal-amal kita, dan itu termasuk maksiat yang besar sekali. Ya, ketika kita merasa berjasa, bahkan merasa berjasa itu sama dengan kita suka mabuk-mabukan, sama dengan kita durhaka kepada kedua orang tua. Maka hati-hatilah ketika kita ada dalam bisikan setan kita merasa berjasa. Ya, kalaulah tidak ada saya, dulu saya pernah seperti ini, dulu saya pernah seperti ini, hal yang seperti itu. Justru kita bersyukur karena jiwa kita, tenaga kita, harta kita pernah disimpan, ditaruhkan di dalam Islam. Allah sudah sempat mengizinkan tenaga kita, harta kita, dan kemampuan kita untuk disimpan di dalam Islam, yang belum tentu Allah berikan kepada orang lain. Justru kita harus terus merasa bersyukur, bukan merasa berjasa, karena semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang
jadikan pelajaran ya, bahwa apapun pemeliharaan iman itu tidak apa yang baik itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita yang merasa berjasa pada Islam. Tanpa kita, Allah akan mengerahkan semua pasukannya. Ya, tanpa kita, ya, asabik akan ada. Allah akan mengerahkan segala pasukannya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Justru harusnya kita bersyukur, dan orang yang merasa berjasa itu punya potensi yang sangat besar sekali. Yang pertama, dia akan menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya dia seperti itu bukan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Napas saja kita bernapas itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin ketika kita bisa melakukan amal soleh itu adalah kehendak kita. Kita merasa diri kita iman itu adalah kehendak kita. Bagaimana mungkin kita merasa berjasa itu? Maka orang yang merasa berjasa itu adalah menafikan semuanya kuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti di alam mahsyar, Allah mempertanggungjawabkan kepada amal-amal kita. Lalu Allah mengatakan kepada seseorang itu, kenapa waktu itu, hari itu, jam itu, detik itu engkau marah kepadaku, engkau menghinaku? Maka kata manusia itu, kapan aku bisa menghinamu? Kapan aku bisa marah kepadamu? Engkau adalah Tuhanku. Maka kata Allah itu, engkau marah kepadaku ketika kamu marah kepada makhlukku. Insya Allah ya teman-teman, ya Allah maafkan hamba. Engkau menghinaku ketika engkau mencaci-caci makhlukku. Karena yang terjadi, apapun yang terjadi kepada orang yang membuat marah kepada kita, apapun yang terjadi kepada orang yang membuat kita mencaci dia, itu adalah kehendak Allah. Jadi ketika kita marah kepada makhluk, berarti kita sedang marah kepada Allah yang menciptakan kejadian makhluk itu sedang mengecewakan kita. Menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Terus Allah mengatakan, kenapa engkau dulu tidak menolongku? Kenapa engkau dulu tidak menengokku ketika aku sakit? Ya Allah, apakah engkau Tuhanku? Perlu aku tolong? Apa engkau Tuhanku? Engkau pernah sakit? Maka kata Allah, ada makhlukku yang sakit, kenapa engkau tidak jenguk? Ada hambaku yang perlu ditolong, kenapa engkau tidak tolong? Insya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, ternyata anak kita yang menyebabkan kita kesal dan kita marah, kita sedang marah kepada Allah. Karena yang anak berlaku seperti itu adalah untuk menguji kesabaran kita. Yang diuji itu iman kita, agar kita lebih naik derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada teman kita yang sakit dan kita tidak menjenguknya, tidak mendoakannya, maka kita sendiri, kita itu sedang tidak menjenguk Allah. Begitu sayangnya Allah sama makhluk Allah. Karena diizinkannya sahabat kita, teman kita sakit itu adalah agar kita punya pahala dan agar dia dijenguk. Ya teman-teman, ini yang harus kita pahamkan. Semua napas yang Allah berikan saja itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita merasa itu adalah menafikan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita merasa, kita akan merasakan ujub. Ya, ujub, takabur gitu ya. Ujub itu di dalam hadis At-Tabrani, Allah itu sangat tidak menyukai orang yang kikir, pelit, dan merasa ujub kepada dirinya sendiri, merasa bangga kepada dirinya sendiri. Yang akan membinasakan itu adalah kikir, pelit, hawa nafsu yang diikuti, dan ujub, bangga kepada diri kita sendiri. Ya, itu yang akan membinasakan kita di dunia dan di akhirat. Yang ketiga adalah yang ketiga, ketika kita ketika kita punya perasaan merasa, adalah kita akan dibenci oleh Allah dan dibenci oleh manusia. Jadi teman-teman, pemeliharaan iman yang baik dari Allah itu bukan dari kita bisa bertaubat, kita bisa berhijrah, kita bisa mendengarkan kajian, kita bisa melakukan amal maksyurat. Itu bukan karena kita bisa dan merasa, tapi bersyukurlah
Allah telah menanamkan rasa itu. Bahkan ketika kita menanamkan rasa kasih sayang di dalam Quran surat Al-Maryam itu, karena Allah yang menanamkannya, asbabnya karena kita beriman dan banyak melakukan amal soleh. Mudah-mudahan setelah kita di dalam Quran surat Al-Maryam 96 itu, setelah kita beriman di sini, terus kita kejar waktu kita pagi hari tahajud, al-masyurat, sholat dusuruk, sholat duha, sorenya kajian, al-masyurat, sholawat, tasbih, istighfar, maka kita terus lakukan. Maka mudah-mudahan Allah setelah lockdown ini, Allah memberikan rasa kepada kita Ar-Rahman, rasa kasih sayang yang Allah berikan kepada di dada kita kepada makhluk-makhluknya, terkhusus kepada suami kita, anak-anak kita, orang tua kita, kerabat kita, dan khususnya adalah sahabat-sahabat, tetangga-tetangga, dan orang-orang yang beriman. Yang ketiga, ciri-ciri orang yang dicintai Allah itu adalah dikaruniai sifat lemah lembut. Ya, yang tadi ya. Jadi dia sama Allah itu, yang dicintai Allah itu karena beriman dan beramal soleh. Tadi di dalam Quran surat Al-Maryam itu, innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu Allah akan tanamkan ke dalam hatinya, ke dalam dadanya Ar-Rahman, sifat rasa lemah lembut. Aduh, saya sendiri ya teman-teman, kenapa saya tuh asa sok sholat tahajud gitunya, sok osok sedekah sedikit gitu, osok lah berbagi oge gitu, asa osok surat oge, tapi kenapa saya itu nggak punya sifat lemah lembut gitu ya. Ternyata di dalam hadis itu, cek niat kita, barangkali niat kita itu salah ya. Cek udah niat kita, cek amal kita, untuk apa kita tuh amal kita teh, apakah tahajud kita, sedekah kita itu untuk dilipat gandakan, bukan karena kita mencintai Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika kita tidak ditanamkan rasa, karena yang menanamkan itu adalah Allah, maka khususkan apapun yang kita lakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Cek niat kita. Maka kemarin ketika kita niatnya benar, maka Allah akan meluruskan masa depan kita. Ya, ketika niat kita benar, maka Allah akan membereskan masa depan kita. Maka yang pertama sebelum kita mengerjakan apa-apa, cek niat kita. Jangan lupa teman-teman, niat kita, ada kajian online Asabik ini sampai 200 lebih ya. Sekarang sampai 210 kalau nggak salah. Kajian online Asabik itu pesertanya. Maka niatkan adalah kita untuk membantu musibah dunia agar segera corona itu terangkat dari dunia ini. Yang keempat, orang yang dicintai Allah itu adalah yang diterima penduduk bumi. Dia itu diterima di penduduk bumi itu. Dia walaupun banyak orang yang membencinya, tapi dia sangat paham sekali kalau dia itu benar dan baik gitu ya. Di hatinya dia menerima, di hatinya dia itu diterima. Si orang itu walaupun secara mata, secara sikap dia seperti membencinya, seperti tidak menerimanya. Ya, karena Allah tanamkan. Bagaimana tidak Allah tanamkan? Karena Allah sendiri yang menanamkannya. Kemarin di dalam hadis Riyadhus Shalihin itu kan, ketika orang itu dicintai Allah, maka Allah mengabarkan kepada penduduk langit, lalu penduduk langit itu menanamkan hati-hati cinta kepada penduduk bumi. Ketika Allah membenci si fulan, maka Allah itu akan mengabarkan ke langit, maka Allah menanamkan benih-benih kebencian kepada di muka bumi ini. Maka semua kecintaan, kebencian yang kita terima di bumi ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus paham itu teman-teman, agar kita banyak tersungkur berterima kasih sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah lulus dalam menghadapi ujian. Ya. Yang kelima, lulus dalam menghadapi ujian. Teman-teman, ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang memang bisa dilewati ya, dan sesuatu yang memang Allah pasti akan berikan karena kita menjadi peserta ujian. Kemarin dikatakan bahwa ujian ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang repot. Maka ketika diuji dengan kesehatan,
Allah memberikan kekayaan juga, nanti Allah teh menguji lagi. Mengujinya dengan apa? Ada orang yang meminta, kamu bisa nggak memberiku gitu ya. Akhirnya dia tatkala dia kaya, diuji, akhirnya dia tidak memberikan kekayaannya itu, tidak mampu berbagi. Maka kalau ujian ingin segera selesai, teman-teman nih caranya. Kalau ujian itu ingin segera selesai, akui kalau semua itu milik Allah, maka yang timbul akan sabar. Sekali lagi, kalau ujian kita ingin segera selesai, akui kalau semua itu milik Allah, maka yang timbul akan sabar. Ya, yang ingin sabar, maka akui semua, kalau semua itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yakini kalau kita itu sanggup menjalaninya. Teman-teman, kenapa teman-teman belum selesai masalah ujiannya? Karena merasa tidak sanggup nih. Ya Allah, kenapa tuh Allah memberikan seperti ini? Ya Allah, kenapa tuh anak saya seperti ini? Merasa tidak sanggup. Katakan sekarang mah, teman-teman inginkan teman-teman segera selesai dalam menghadapi ujian. Maka yang pertama adalah akui kalau semua milik Allah. Yang kedua adalah yakini kalau kita sanggup menjalaninya. Orang yang sedang diuji sekarang dan dia merasa tidak sanggup, maka ujian itu tidak akan kelar-kelar, teman-teman. Karena ujian itu pasti akan diberikan kepada diri kita. Yang ketiga adalah yakini kalau hanya Allah yang akan mampu menyelesaikannya. Ya, sehebat apapun kita berikhtiar, kita harus meyakini bahwa hakikatnya adalah Allah yang akan menyelesaikan segala permasalahan hidup, permasalahan kita yang ada di dunia ini. Ujian yang Allah berikan itu Allah yang akan menyelesaikannya. Nah, teman-teman, ya tadi 3 hal ketika kita mau mendapatkan ujian. Karena yang diuji itu iman. Sekali lagi, yang diuji itu adalah iman kita, bukan harta kita. Harta kita yang diberikan itu adalah ujiannya adalah ke kita, kepada iman kita. Jadi ketika kita ingin selesai dibereskan ujian, apa tadi teman-teman? Akui kalau semua milik Allah. Yang kedua adalah, maka yang timbul akan sabar kalau kita mengakui semua itu milik Allah. Yang kedua adalah, yakini kalau kita mampu menyelesaikannya. Yang ketiga adalah, apa tadi teman-teman? Saya lupa lagi. Ya, yakini kalau kita itu mampu menjalankannya. Ya, terus yang keenam, teman-teman, yang keenam, ciri manusia yang dicintai oleh Allah itu adalah mati dalam melakukan amal soleh. Masya Allah ya, ini yang saya inginkan, teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah kita terus-terusan hampir 40 hari ya, 50 hari insya Allah, menurut hadis mah kita itu akan seperti ini. Kita melakukan terus-terusan zikir, al-masyurat, semua itu adalah agar kita mati dalam melakukan kebaikan ya. Ketika kita mati dalam melakukan kebaikan, teman-teman, maka kita termasuk orang yang husnul khatimah. Kan itu yang kita inginkan ya. Itu yang kita inginkan. Ya, itu teman-teman, 6 ciri yang dicintai Allah. Jadi 6 ciri yang dicintai Allah itulah yang akhirnya mampu menghantarkan kepada kita kalau kita itu akan mati dalam melakukan berbagai amal soleh kita. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf segala kekurangan saya. Mohon maaf ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran sama kita. Mudah-mudahan Allah masih menanamkan iman kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.